Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahun safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sallam. Wali walidayya wali walidikum wa ammatina wa ammatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum. Khususan ila syayikhina wa rasulakum ajrahum benda Abdullah Mukhtar Muhammad. Nas'alukallahu wa syafa'ah. Wa nakhusus lil mu'allif hadzal kitab barakati wa karamatullahi barakatuh wasyafa'ah wal ijazah wassalamah sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan sedikit lagi kisah seorang sahabat agung, sahabat al-jalil Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga. Yang di antara 10 yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga semua dinas oleh Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadisnya itu sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan kitab Imam Al-Baghawi. Hadisnya sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 10 orang sahabat dalam surga, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian siapa yang tadi barusan? Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini 10 orang ini radhiyallahu anhum wa ardhahum adalah sahabat-sahabat yang dalam satu hadis Nabi dinas semuanya adalah ahli surga. Nah, kita lanjutkan kemarin bahwa ketika saat terjadi penaklukan Qadis dalam perang Qadisiyah Persia, ya, di mana kemudian pasukan kaum muslimin yang saat itu berjumlah 40.000 sementara kaum kafir 130.000. Pasukan Persia waktu itu jumlahnya 130.000, sedangkan kaum muslimin 30 sampai 40.000 saja, ya. Kemudian yang meninggal di pihak pasukan Persia adalah 40.000, sementara di barisan kaum muslimin yang menjadi syahid atau syuhada 8.500 pasukan. Ya. Jadi jumlah yang tidak seimbang sebenarnya 130.000 dengan 30.000 atau 40.000, ya, masih jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar sesuai dalam Al-Qur'an, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Nah, kemudian setelah masuk menguasai istana Persia, Yazdajir ketiga, ya. Rajanya Persia waktu itu Yazdajir ketiga. Pada tahun 636 Masehi terjadinya perang Qadisiyah atau tahun hijrahnya 15 Hijriah. Ketika masuk melihat istana yang luar biasa keren, ya, luar biasa megah, sementara beliau selama masuk Islam, selama berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur ya, dengan ranjang yang empuk. Beliau tidak pernah melihat Rasulullah makan yang enak. Beliau tidak pernah melihat Rasulullah dengan pakaian baju yang mentereng, kursi yang luar biasa, tidak. Tapi ketika beliau menaklukkan Persia dan melihat istana yang ditinggalkan oleh pasukan Persia, kemewahan yang terbentang luas di hadapannya membuatnya takjub. Kursi-kursi, gelas dari emas permadani, wah, luar biasa. Ya Allah, padahal mereka orang kafir. Sementara Rasulullah SAW adalah pemimpin manusia, pemimpin seluruh dunia. Makhluk manusia yang paling dimuliakan Allah. Paling dimuliakan Allah di antara segala macam makhluk. Baik malaikat, jin, manusia, semua di bawah Kanjeng Nabi. Tapi kehidupannya begitu sederhana. Makanya beliau takjub melihat orang kafir luar biasa nih kekayaannya. Terus beliau membaca Al-Quran. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Saking ajibnya, saking herannya melihat rumah atau istana dari Raja Persia Yazdajir ini. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Surat Ad-Dukhan. Kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak akhirnya mereka meninggalkan taman-taman yang ia bentuk, yang ia buat, yang ia bikin. Rumahnya megah, taman-tamannya luar biasa, dibikin rumahnya, istananya seperti wah luar biasa, pokoknya luar biasa. Wa uyunin, banyak mata air mancur di sekeliling-kelilingnya. Lu megah luar biasa. Wa zuru'in wa maqamin, tanam-taman, kebun-kebun banyak sekali. Wa maqamin karim, tempat tinggal yang istana yang luar biasa. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan banyak nikmat yang pada akhirnya semua itu mereka tinggalkan begitu saja. Jadi kehidupan dunia ini sudah yakin bahwa tidak ada harta benda yang kita tinggalkan, yang kita bawa, semua akan ditinggalkan, termasuk anak istri kita, cucu kita, kekayaan kita, jabatan kita kalau kita masih menjabat. Kekayaan kita semua akan kita tinggalkan. Tidak lagi kita punya harta. Harta yang asli milik kita, hak kita yang Allah titipkan kepada kita adalah yang telah kita keluarkan di jalan Allah. Itu adalah hak milik kita. Yang sudah keluar disedekahkan, yang sudah keluar diinfakkan, yang sudah keluar untuk wakaf. Itu hakikatnya harta yang abadi. Harta kita yang kelak muncul nanti pada hari kiamat nanti. Yang akan menemani kita di padang mahsyar, yang akan menemani kita di alam kubur. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah tidak hilang sedikit pun. Yang hilang adalah ketika kita makan soto mie, ya, makan soto santan, kita makan kemudian mules kita buang, bardah. Itu uang kita habis tuh. Tapi ketika kita sedekah, nah sedekahnya ini, pahala sedekah, harta yang kita keluarkan untuk sedekah ini yang akan menjaga kita. Makanya harta itu ketika masih di tangan kita dan kita keluarkan di jalan Allah, dia akan berkata. Harta itu berkata, selama ini engkau telah menjaga aku, merawat aku. Ya, duit itu kita rawat, motor itu kita, duit, harta benda kita jaga. Kita masukkan ke dalam dompet kita masukkan ke dalam tas kita dimasukkan ke dalam lemarinya kita kunci. Ya. Dalam lemari kita ada sorok, laci kita kunci, lemarinya kita kunci. Kita keluar kamarnya kita kunci. Kita keluar rumahnya kita kunci. Kita keluar gerbangnya kita kunci. Semua untuk menjaga duit kita. Tapi ketika duit itu diinfakkan di jalan Allah, duit itu akan berkata, dulu sebelumnya engkau jaga aku, sekarang giliran aku yang akan menjagamu. Minad dunya ilal akhirah. Dari dunia ini sampai akhirat nanti, aku yang akan menjaga engkau. Itu dunia itu harta itu.
Berarti hakikatnya harta kita adalah harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta kita sesungguhnya. Dia tidak hilang, dia berkembang, dan dia akan muncul, akan membela kita. Itu harta yang asli milik kita. Bukan yang kita makan, yang kita buang begitu saja. Bukan itu. Tetapi yang sudah kita ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah di sekeliling kita ini contoh yang kita lihat. Orang meninggal, ya semua hartanya diwariskan pada anak istri. Yang dia bawa apa? Hanya 3 meter kain putih yang tidak berharga, kasarnya tidak berharga. Baju, oksa, hammer, kaosnya, celana jeans, semuanya sarung, samarindu, BHS, semua ditinggalkan. Yang dibawa cuma itu saja, kain putih. Hanya 3 lembar itu hari itu seberapa. Dan nanti harta-harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah, kita tasarrufkan, kita wakafkan untuk pembangunan majlis, untuk pesantren, untuk masjid, dia akan muncul menjaga kita nanti. Itulah harta kita mengiringi kita. Itu bukan hanya di alam kubur, dia akan datang untuk menjaga kita. Di padang mahsyar akan datang juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa setiap manusia itu berada tahta fi dhilli sadaqatih. Di padang mahsyar nanti manusia akan di bawah naungan sedekahnya. Sedekahnya akan mampir, akan membentuk membentuk aub-aub naungan yang akan memberikan ketenangan, adem, dingin, sejuk, sementara yang lain kepanasan. Itulah harta hakikatnya milik kita yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Makanya jangan pelit, medit, kucrit, bakhil, pilpol, selita ireng, kutilen, cidok kejero, koret. Hati-hati, itu amalan yang sangat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelit itu sifat yang menghancurkan seseorang, baik fi dinihi wa dunya. Pelit, kikir itu menghancurkan agama seseorang, bahkan menghancurkan harga diri, muruahnya juga, dunianya juga. Itu pelit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idum minan nar. Wal bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Sifat kikir, orang kikir, pelit, medit, kucrit, itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridha Allah. Orang medit itu, walaupun di dunia mungkin orang-orang ada yang memujinya, tapi di mata Allah rendah sekali. Bahkan di dunia saja, al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, akan jauh dari manusia, akan jauh dari teman-temannya. Orang pelit mah gak ada yang nemenin, Pak. Pelit, kaji-kaji juga pelit, kaya-kaya juga pelit, gak ada yang nemenin. Ba'idum minan nas, jauh dari orang-orang sekelilingnya, hidup sendiri. Yang lebih aneh lagi, dia nggak mau keluar, tapi kalau ada harta orang, makanan orang, pengennya cepat-cepat gitu. Tuh ada tuh sifat-sifat kayak gitu tuh ada tuh. Punya dia mah diumpetin baik, punya orang diambil-ambil baik pengen. Tuh banyak kayak gitu tuh. Sudah pelit tapi tamak ke punya orang. Kan nyebelin kayak gitu, nyebelin. Kemana-mana sangunya korek, baik orangnya enggak. Kemana-mana, ngumpetin baik. Kalau kurang bawa satu aja, dah gitu. Ya cara-cara kecil lah. Al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah. Jauh dari surga itu. Jadi jangan berharap orang bakhil itu nanti dekat dengan surganya. Jauh. Wa qaribum minan nar. Bahkan dekatnya dengan apa? Minan nar, dekatnya dengan neraka. Makanya sebaliknya itu as-sakhiyyu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah, semua ibadah kita ini, salat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, salat malam kita, semua aktivitas ibadah kita tujuannya satu, agar kita dekat dengan Allah. Nah, salah satu amalan yang untuk bisa dekat dengan Allah adalah dengan memberi, dengan dermawan, suka memberi orang. Qaribun minallah. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan innallaha qaribun minal muhsinin, innallaha lama'al muhsinin. Orang Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik, yang suka memberi. Allah bersama mereka ini. Allah dekat sekali dengan orang-orang yang dermawan, dekat sekali. Makanya di antara pendakian seorang menjadi wali Allah, kekasih Allah
adalah dengan cara sering berderma. Bukan orang soleh, bukan kiai, bukan ulama, bukan banyak sholatnya, tapi dia rajin sedekah. Dia justru makamnya naik melebihi yang lain, dekat dengan Allah karena melalui sedekahnya itu. Bukan orang-orang hebat, tapi dia dengan ahli sedekah, makamnya itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, dekat dengan surganya. Wa ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka. Itu orang-orang sakhi, sakhawah, sifatnya sakhawah, dermawan, suka memberi. Hati-hati ya, sifat kikir bisa menjauhkan kita dari Allah. Orang dermawan, mudah memberi, itu adalah amalan yang sangat-sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaqala Sa'dun minal madaini ilal Kufah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berpindah ke beberapa kota hingga sampai ke Kufah. Kufah mana Pak? Negara mana sekarang? Kufah. Negara? Yaman. Negara mana Kufah? Negara Irak. Kufah, Irak. Basrah, Irak. Ya Irak. Mosul, Irak. Irak itu ya. Makanya ada Imam Hasan al-Basri. Basrah itu Irak. Kufah, Irak. Nah ini Imam Ali bin Abi Thalib tampuk kepemimpinan khilafahnya itu di Kufah di Irak. Irak itu pernah menjadi pusat ilmu. Haitsu wallahu amirul mukminin Umar bin Khattab amiron 'alaiha. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sukses menaklukkan berbagai wilayah di Syam sampai ke Irak, ya, beliau kemudian ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi wali Kufah, untuk menjadi hakim, untuk menjadi penguasa Kufah, gubernur Kufah. Yang memimpin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas karena kesuksesannya dalam membuka kota-kota di Syam dan Irak. Faraha yursiyu qawaid al-Islam wa yuqimul haqq wal 'adla fiha. Kemudian barulah Islam disebarkan di seluruh Madain, kota-kota sampai ke Persia, sampai ke Syam melalui tangan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tegaklah kemudian Islam, keadilan tercipta, hidupnya makmur, sejahtera, tauhid sudah mulai menyebar kemana-mana. Wafatuhu radhiyallahu an, kewafatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Talal umru bis sahabil jalil Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Umurnya sahabat ini panjang. Umurnya panjang. Wa balagha minal umri 80 aman. Mencapai umur 80 tahun. Nabi kan pernah bersabda begini. Umur umatku tidak jauh dari 60-70. Kalaupun ada yang lebih itu sedikit, kata Nabi. Nah, Rasulullah pernah mengatakan begitu, Pak. Umur umatku itu 60 sampai 70. Andaikan ada yang lebih itu sedikit. Artinya mayoritas 60 udah siap-siap itu. 60, 70, dan selebihnya itu sedikit. Ya Allah. Nabi Ibrahim berapa umurnya? Nabi Nuh berapa umurnya? 850, 650 tahun coba umurnya. Maka Nabi Ibrahim disunat umurnya 80 tahun. Baru sunat, diperintah sunat oleh Allah. Umurnya 80 tahun. Baru sunat. Dalam kitab Fathul Qorib itu ada 80 wakila 200 tahun malahan. Ya Allah, 80 tahun baru disunat. Nabi Ibrahim itu perintah turun dari Allah wahyu untuk khitan umur 80 tahun. Cuman kan umurnya panjang. Umurnya panjang kayak balita dalam ke sekarang lah. 80 tahun kalau sekarang 80 tahun. Pak Reza 80 tahun, Bangkur 80 tahun, khitan, sunatan, yang berhubung semua orangnya. Nggak mau pergi, nggak mau balik nih. Pengen lihat yang tukang sunat gitu. 80 tahun. Khitan. Tapi umurnya dulu kan panjang-panjang. Kayak bangsa jin itu panjang-panjang umurnya. Sampai sekarang panjang-panjang. 300, 500, 600, ada yang 1000 tahun. Jin itu ada. Tapi mati semua, jin ini mati semua. Yang nggak mati itu iblis aja, yang nggak mati itu iblis. Nanti matinya itu ila yaumi yub'atsun.
Qala innaka minal munzarin. Oke, iblis yang ditangguhkan oleh Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Gitu. Saya minta ya Allah, oke saya di neraka, enggak apa-apa, no problem. Iblis tuh tahu, Pak. Iblis tuh tahu bahwa dia itu di neraka tuh Pak, tahu persis. Siap masuk neraka enggak masalah, gitu. Tapi saya minta tangguhkan kehidupan saya, umur saya sampai hari kebangkitan nanti, sampai kiamat. Kata Allah, oke, dikasih sama Allah. Innaka minal munzarin. Nah, makanya iblis tugasnya satu. Pengen banyak semua anak cucu Adam ini jadi teman dia. Karena dia keluar gara-gara Adam, dia pikir kayak gitu. Maka anak manusia, saya bersumpah, berjanji, saya akan bawa mereka semuanya kalau bisa. Masuk ke neraka semua, bareng-bareng sama aku. Dendamnya ke Adam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu iblis itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu Quran. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ingat-ingat itu. Iblis tidak pernah ingkar janji. Hebatnya iblis, sekali janji ditepati. Sampai hari kiamat, saya akan terus berusaha merayu, menggoda manusia. Tsumma la'atinahum min baini aydihim. Saya akan datangi mereka dari aydihim. Wa min khalfihim, depan, belakang, enggak bisa samping kanan, enggak bisa samping kiri, atas semuanya. Sampai mereka kemudian tidak ada yang bisa bersyukur kepada engkau. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Mereka kafir semua ikut aku. Itu iblis. Dan sampai sekarang iblis masih begitu tugasnya. Masih konsisten dengan janjinya. Tahu dia tempatnya di neraka. Iblis kan dari api, jin kan dari api, masuk neraka, apinya kan panas. Dia panas juga kan. Gimana? Nggak terbakar, nggak panas. Oh, gampang saja. Manusia itu dari apa? Dari tanah, gitu. Kita ambil bata. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Kalau sama-sama asalnya dari tanah. Sakit. Sama mereka kan sakit. Jin juga sakit. Iblis juga sakit disiksa. Walaupun asal pencipta mereka adalah api. Panas, sakit. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Terus أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Itu dah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Isinya neraka itu, jahanam itu, jin dan manusia kebanyakan nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja semua manusia ini beriman semua. Bisa gampang bagi Allah. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki. Allah ciptakan jahanam untuk ngisi. Wah, kalau Islam semua masuk surga semua enggak ada ngisi ya tuh. Makanya kita ini jangan berantem hanya gara-gara persoalan kita beda akidah, beda keyakinan. Maksa-maksa orang untuk masuk Islam nggak boleh. Itu keyakinan, Pak. Nggak bisa kita maksa dia. Itu dari hati. Huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Nanti Allah yang misah-misah. Ya, nanti di akhirat yang kafir, yang muslim, ya, yang mukmin, yang ingkar, ini surga, ini neraka itu Allah bagiannya. Kalau dunia kita bareng-bareng, nah, kita dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kita hidup bersama-sama di dunia ini. Di akhirat nanti Allah yang misah-misah, bukan urusan kita. Keyakinan walladzi khalaqakum kafirum wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Itu nas Al-Qur'annya. Kita nggak bisa nih memaksakan orang untuk masuk Islam, itu nggak boleh. Dialah Allah walladzi khalaqakum yang menciptakan kalian. Walladzi faminkum kafirun, di antara kalian ada yang kafir, wa minkum mukmin, dan ada di antara kalian yang beriman. Itu dari nas dari Allah. Makanya Indonesia ini sudah warna-warni dari Allah.
sudah seperti pelangi dari Allah. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Itulah kita Indonesia yang wajib kita syukuri keberadaannya, yang wajib kita syukuri keberagamannya, yang wajib kita syukuri kebinekaannya. Dengan cara apa? Merawat dan menjaga kerukunan di antara kita. Itu perintah Quran itu begitu. Jangan gara-gara orang kafir kemudian kita bikin kebijakan orang Kristen akhirnya tidak diberikan keadilan dalam hukum. Gak boleh. Gak boleh. Dosa itu. Pembuat kebijakan nih, anggota DPR, kebijakanlah pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak adil gara-gara agama, ini mah Islam, ini Kristen, hukum dibedakan, hukum tidak adil. Dosa itu, melanggar Quran itu. Quran mengatakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu Quran. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, ketika engkau memberikan hukuman, membuat kebijakan-kebijakan di antara manusia, an tahkumu bil adl, kau buat kebijakan yang adil. Adil, jangan timpang. Hanya karena kamu Islam, kemudian dia sahabat kamu Islam, ininya Kristen, kemudian kamu buat hukum yang tidak adil hanya karena persoalan itu. Tidak bisa, gak boleh. Kata Allah, bainan nas, bukan bainal muslimin. Wa idza hakamtum bainan nas. Nas itu apa, Pak? Term general. Itu nas, manusia, bukan hanya Islam. Bikin hukum yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Makanya Islam harus moderat. Islam harus berdiri di tengah, i'tidal. Harus tawazun, banyak pertimbangan, harus tidak boleh tidak adil. Keadilan harus diciptakan. Orang Islam bikin hukum gak adil, dosa. Qurannya melarang kayak gitu. Umurnya Sayyidina sahabah Al-Jalil Sa'ad bin Abi Waqqas 80 tahun. Walamma ayqana bidunui ajalih. Ketika beliau sudah merasa dekat dengan ajalnya segera tiba, asyara biyadihi ila khazanatihi fafatahuha. Dia memerintahkan pegawainya untuk membuka gudang. Kemudian thumma akhraju minha ridaan qadiman min sufin. Suruh mengambil rida. Rida itu apa, Pak? Rida ada izar. Rida pakaian, kain yang menutup bagian atas, namanya rida. Kalau dari pinggang ke bawah namanya izar bahasa Arabnya. Ya. Dari pinggang ke bawah, ikat ke bawah namanya izar. Kalau pakaian yang ke atas namanya rida. Itu bahasa Arab kayak gitu loh. Kalau bahasa Indonesia izar itu sarung lah, kain tuh dari pinggang itu izar tuh bahasa Arabnya, izar. Kalau sirwal, bahasa Arabnya sirwal. Kalau orang kampung, orang saya di Jawa, serwal. Bahasa Arabnya sirwal. Enggak tahu orang Bogor apa bahasa Arabnya celana itu. Celana komprang. Ya, serwal ya. Sirwal, ini bahasa Arab itu sirwal. Orang Indramayu bilang serwal. Ini ada pengambil dari bahasa Arab itu sirwal. Itu bagian dalam itu ya. Kayak izar itu adalah kain yang dari pinggang ke bawah. Kalau di atas namanya rida. Tolong ambil katanya rida qadiman. Rida yang sudah lama. Min sufin dari wol. Disuruh ambil itu. Akhirnya diambillah. Ini juragan, ini bos. Fa amarahum ayyukafinuhu bih. Dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal, pakai kain ini. Kain udah qadiman, udah jelek, udah lapuk, udah lama, udah jelek. Nanti kalau aku meninggal, tolong kafani dengan kain ini, kafan ini. Wa qala laqad laqitul musyrikina fihi yaum badrin wa laqad ikhtartuhu li hadzal yaum. Ini adalah bekas ghanimah dulu pada waktu kami mendapat kemenangan perang Badar. Dan saya mendapatkan kain itu dan ini saya simpan sampai sekarang. Saya ingin nanti saya meninggal, kalian kafani saya dengan kain ini. Faqad ahabba ayyalqallah azza wa jalla fi thiyabi badrin lima ya'lamu min makanati ahli badrin indallahi yaumil qiyamah. Karena beliau tahu persis
kedudukan syuhada Badar nanti di hari kiamat yang Allah muliakan, yang Allah tinggikan. Makanya pengen banget. Walaupun dia kan tidak meninggal dalam perang Badar gitu. Makanya dia pengen pakai kain itu kelak nanti ditempatkan bersama para syuhada Badar. Karena perang Badar itu bagi beliau sangat istimewa. Sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar itu di sisi Allah sangat agung. Beliau ingin masuk surga dengan kain itu agar teringat terus dengan perang Badar dan kelak nanti ditempatkan bersama para syuhada Badar yang dimuliakan Allah itu. Tuwfiya Sa'ad radhiyallahu anhu wa dufina juthmanuhu. Juthman itu tubuh, fisik. Tuwfiya Sa'ad radhiyallahu anhu wa dufina juthmanuhu bil Baqi' ila jiwari tilka thullatil 'azimah min rifaqihi alladziina sabaquhu ila daril akhirah. Jadi kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu menurut kitab ini ya, itu di Baqi'. Kayak di Baqi'. Tahu Baqi' ya? Di sebelah kiri Masjid Nabawi, di belakang. Itu Baqi'. Di mana Nabi hampir setiap malam mengunjungi syuhada para yang dikubur di Baqi'. Nah, menurut riwayat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas itu makamnya di Cina. Di mana, Pak? Cina. Coba lihat, akses lah. Di Cina, itu banyak sekali orang kaum muslim di Cina yang mengunjungi ziarah di makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang mengatakan itu adalah napak tilas, pernah ke sana, dakwah ke sana, ke Asia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kuburannya di Baqi', ada yang mengatakan di Cina. Di Cina juga ada beberapa tempat itu, dibedakan ini atau ini, tapi jadi tempat ziarah di Cina. Dan Cina itu Islamnya dari dulu, Pak. Dari dulu sekali. Dari zaman sahabat menyebarkan ke sana-sana. Makanya kalau Nabi pernah mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena Cina sudah punya peradaban, di saat itu sudah hebat Cina itu. Luar biasa, sama dengan kita Indonesia. Itu negara yang sudah maju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, iman Islam kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.